Bocah ini bernama George. Dia dari 4 bersaudara, hanya dia yang badannya paling gede. Karena hidup miskin, sang ibu harus membagi makanannya menjadi 5 agar semuanya bisa makan. Meski kehidupan mereka miskin, namun ibu tidak mengajarkan anak-anak untuk mengeluh dan selalu untuk bersyukur. Sebelum makan, ketika yang lain pada fokus berdoa, ekspresi George terlihat bete. Baginya, dalam kehidupan serba miskin dan kekurangan ini, Tuhan hanyalah omong kosong. Di sekolah, George adalah anak yang pintar, namun gara-gara ia miskin, ia sering direndahkan oleh teman-temannya, bahkan oleh gurunya sekalipun. Ia juga sering diledek dengan panggilan George si miskin. Hari itu, George yang sudah muak diledek pun mengajar teman sekelasnya, dan dia pun kabur dari sekolah. 7 tahun kemudian, George kini sudah berusia 19 tahun. Akibat putus sekolah dan tidak punya ijazah, George pun mencari uang dengan cara mencuri. Malam itu, ketika George sedang beraksi, ia kaget. Ternyata korbannya adalah seorang polisi, dan ia pun lari bersama temannya. Di jalan pulang, ia tidak sengaja melihat iklan di televisi. Ada program untuk menampung anak-anak yang tidak sekolah. Di asrama nanti, semua akan dilatih untuk skill bekerja, dapat makan gratis, dan juga dapat gaji bulanan. Melihat kesempatan itu, George pun langsung memberitahu ibu. Ibu pun mengizinkan. Ibu hanya berpesan, jika nanti hidup mandiri ada masalah, George jangan menyerah dan teruslah meraih cita-cita. Apapun yang terjadi, pokoknya George tidak boleh pulang sebelum menjadi orang sukses. Ibu pun hanya bisa berdoa untuk George. Pesan ibu pun menjadi George menjadi semangat, dan George pun mendaftar ke asrama tersebut, dan ia pun diterima. Hari pertama George di asrama, ia membuka tas, dan ibu membelikan sepatu baru, dan ada surat motivasi buat George. Dan George pun mulai belajar dengan semangat. Turn that out. When I'm trying to study. Sewaktu istirahat, George kaget karena sepatu yang diberikan ibu telah hilang. Saat makan siang bareng temannya, George pun melihat sepatu yang ibu berikan telah dipakai di orang lain. Beruntung ada petugas bernama Doc untuk memisahkan mereka berdua. Dan keributan itu sampai merusak pintu asrama. Doc terpaksa harus memulangkan George. Di mobil, George selalu memohon kepada Doc untuk tidak memulangkannya. Dan asrama itu adalah harapan satu-satunya bagi George. Doc pun bimbang akan George atau tidak. Mendengar itu, Doc pun terdiam. Doc pun menawarkan kalau George bisa jadi petinju. Karena badannya yang besar dan kekuatan sebesar tadi, Doc yakin suatu saat nanti George bisa menjadi petinju terkenal. Tapi George tidak tahu tinju sama sekali. Namun, agar tidak dipulangkan, George pun menjawab iya. Di dalam tempat latihan, setelah memakai peralatan tinju, Doc pun menjelaskan tentang aturan yang ada di tinju. Ketika semuanya siap, George pun memulai latihan pertamanya. Stand there like a statue and a pitch for your feet, George. Hit him, George. George kalah telak karena ia belum tahu caranya bertinju. Karena ia kesal ditertawakan, ia pun pergi. Di ruang ganti, melihat kemarahan George, Doc berusaha menenangkan George. George terlalu memikirkan pendapat orang lain sampai tak fokus belajar. Walaupun kekuatan George besar, kalau tidak menguasai teknik, maka tak mungkin bisa menang. Setelah jam latihan bubar, Doc pun mulai melatih George teknik-teknik bermain tinju. Doc pun sambil menjelaskan bahwa tinju itu bukan tonjok-tonjokan doang, namun ada teknik tersendiri buat tinju.
dan juga mengontrol pikiran. Jika bisa menguasai pikiran, maka bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Minggu demi minggu berikutnya, George pun terus berlatih. Satu bulan kemudian saat George tanding ulang, dengan pukulan keras, ia pun menang dengan sangat mudah. Setelah bertanding, George pun menemui Doc dan meminta agar dimasukkan tinju kelas berat. Ia menunjukkan majalah tinju dan ia ingin sukses kaya raya seperti petinju terkenal bernama Joe Frazier. Melihat semangat anak muda tersebut, Doc menjelaskan untuk ikut kejuaraan dunia, George harus memenangkan beberapa pertandingan profesional terlebih dahulu. Karena masih bot, Doc pun menyarankan George untuk pelatihan sekeras mungkin selama setahun untuk persiapan George. Setelah 1 tahun berlatih, pada tahun 1968, George pun ikut pertandingan seleksi kelas amatir di Meksiko. Oh, gosh. Has won 203 fights. The big Russian setting the tone early. Don't think anyone has ever seen a bigger mismatch. Come on. He would seem to have no chance. Selama pertandingan, George pun terus disudutkan oleh pihak lawan. Beruntung ia bisa membalikan keadaan. George Foreman. The fighting Foreman is turning. A gold medal in a stunning upset. God help. He won the gold medal. George menang dan berhasil lolos seleksi. Kini dia sudah bisa bertinju di level berikutnya, yaitu level profesional. Sepulang dari Meksiko, George dengan gembira menemui sang ibu. Melihat kesuksesan putranya, sang ibu sangat bangga. Beberapa hari kemudian, George disuruh Doc untuk pergi ke kota Oakland. Di bandara, George berpapasan dengan wanita cantik bernama Paula. Setelah kenalan dan bertukar nomor telepon, mereka berdua pun berpisah. Sesampainya di tempat latihan di kota Oakland, Doc pun memperkenalkan George ke seorang mantan petinju profesional yang akan jadi pelatih barunya. Sebelum latihan, si mantan petinju pun mengingatkan George. Dan George harus menguatkan mental karena di petinju profesional tak semudah yang dibayangkan. 1 tahun berlalu, pada tahun 1969, George memulai debutnya pada petinju profesional. Selain bertinju, hubungannya dengan Paula pun semakin dekat. You bet I do. Setelah menikah, George pun tahun demi tahun memenangkan debut profesionalnya tanpa pernah kalah sekalipun. This. 4 tahun lamanya George bertinju di level profesional. Kini George akhirnya layak bertarung di kelas dunia dan kelas berat. Meski pendatang baru, George pun menantang petinju idolanya yang bernama yaitu Joe Frazier. And there's the bell, they're underway. There's that Joe. Oh, and another left. There it is. Down goes Frazier. Heavyweight champ is taking the and George Foreman is
surprise. He's just hitting him again and again. Foreman is all over him again. Stand. Frazier, take. How much target practice? He's down again. Slow to get up. It's over so early. Oh, he's down. Heavyweight champion of the world. George Foreman. Alhamdulillahnya George menang. Itu artinya kedudukan Joe Frazier telah diambil oleh Joyce.